quwwata illa billahi, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, juga yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Islam Bakti Asih. Segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harap syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu pula kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia, serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh umat manusia sejak awal telah mengajarkan budaya persatuan, bukan saja dalam koridor sesama kaum muslimin atau yang biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah, tetapi juga dalam konteks masyarakat berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam sejarah dan realitas terakhir pun akan mudah kita temukan bahwa sejatinya persatuan untuk memberikan kontribusi besar dalam menambah kualitas persatuan bangsa. Ajaran Islam melalui Al-Quran dan Sunnah banyak memberikan inspirasi bagi kaum muslimin untuk mengaplikasikan budaya persatuan dalam menjalani kehidupannya. Setidaknya ada 3 aplikasi ajaran Islam yang berkaitan erat dengan upaya menuju persatuan yang lebih kuat, baik sesama kaum muslimin secara khusus maupun sebagai bagian utuh dari masyarakat Indonesia. 3 aplikasi dari ajaran persatuan dalam Islam tersebut adalah: pertama, saling mengenal dan berinteraksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ajaran persatuan yang paling mendasar dalam Islam adalah dengan saling mengenal dan berinteraksi. Ini artinya pendapat Islam sebagai agama yang eksklusif sangat tidak relevan. Seorang muslim diharapkan mau membuka diri untuk bergaul dan dengan masyarakatnya. Dia harus menjadi yang pertama menyadari bahwa keragaman suku, budaya, dan bahasa adalah kepastian bahkan menjadi sunatullah tersendiri. Ia harus memperbanyak relasi, kenalan, dan jaringan. Karena bertoleransi, maka persatuan dalam kesatuan apapun hanya menjadi impian yang semakin menjauh. Islam mengingatkan kita untuk saling memahami dan bertoleransi. Di antaranya melalui larangan saling mencela dan menghina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah sebuah kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik dari mereka." Quran Surah Hujurat ayat 11. 3. Saling bekerja sama dan bersinergi setelah saling mengenal dan memahami. Maka ajaran Islam menyempurnakan budaya persatuan dengan memerintah untuk saling bekerja sama dan bersinergi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Wilayah kerjasama yang ditawarkan dalam ayat di atas sangat luas cakupannya. Imam Qurtubi dalam tafsirannya menukil ungkapan Imam Mawardi bahwa al-bir, kebajikan, adalah keridhaan manusia secara umum, sedangkan at-taqwa adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa sederhananya. Seorang muslim diperintahkan untuk saling bekerja sama
baik dalam lapangan kebaikan yang universal kemanusiaan maupun kebaikan dalam kacamata syariah. Disinilah kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa pada saat seorang muslim bekerja sama dalam mengerjakan sebuah kebaikan yang bersifat umum, kemasyarakatan dan kebangsaan, maka sejatinya ia sedang menjalankan amanat ajaran Islam. Akhirnya, jika ketiga langkah di atas mampu dijalankan dengan baik oleh seorang muslim, insya Allah akan mendatangkan persatuan yang lebih kuat dan indah dalam setiap tataran kehidupan. Semoga kita semua mampu menjalankannya. Allahu a'lam bishawab. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah kilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, kilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.